Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yudhanta Adi Pramana. Saya dari Prodi Sains Data semester 2. Dan pembuatan video ini saya tujukan untuk menyelesaikan tugas 2 Tuton basis data ya. Jadi untuk soal tugas 2 tersebut di sini atau kasus tugas 2 di sini adalah untuk menyelesaikan ERD kita buat relasi dalam query Java ya. Jadi berdasarkan ERD atau Entity Relationship Diagram di sini bisa kita lihat ada 3 tabel utama, yaitu dokter, pasien, dan juga administrator. Dan pada masing-masing tabel utama tersebut disambungkan oleh atau direlasikan oleh tabel bantu seperti 3 tabel ini: pasien, dokter yang menyambungkan antara dokter dan pasien, daftar yang menyambungkan antara pasien dan administrator, dan dokter admin yang menyambungkan antara administrator dan dokter. Begitu. Jadi tabel bantu ini lebih menjelaskan alur untuk kinerja pada masing-masing bagian atau masing-masing tabel ini. Contohnya di sini ada dokter menuju ke pasien. Jadi dokter memeriksa pasien ya, dan pasien diperiksa oleh dokter begitu. Dan kemudian bisa kita lihat crossfoot di sini yang menandakan garis lurus di sini adalah 1 dan cabang 3 di sini adalah jamak ya, atau lebih dari 1. Jadi cara membacanya adalah satu dokter bisa memeriksa lebih dari 1 pasien atau jamak atau banyak pasien ya. Kemudian contohnya di lain tabel di sini ya. Satu dokter menyimpan data kepada banyak admin gitu. Jadi satu admin memberikan banyak data kepada dokter gitu. Contohnya begitu. Kemudian pada masing-masing tabel maupun tabel bantu juga adanya atribut-atribut, mau itu atribut primary key, foreign key maupun atribut yang lain. Oke, mungkin kalau ERD penjelasan secara lengkapnya sudah ada pada video saya yang sebelumnya dan juga tugas 1 sebelumnya. Untuk tugas kali ini saya akan langsung fokus untuk pembahasan mohon maaf, ini tadi tugas ini ya, basis data ya. Mohon maaf, basis data kita menggunakan bahasa SQL ya. Mohon maaf, saya revisi. Jadi ERD ini akan kita kerjakan menggunakan query SQL ya. Jadi kita revisi yang saya tadi bilang Java itu untuk tugas mata kuliah yang lain ya. Karena di sini tadi saya sudah membuka dua tools ya. Yang satu untuk menyelesaikan matkul yang lain, yang satu ini untuk menyelesaikan matkul basis data. Ya, saya langsung menuju ke query SQL-nya. Oke, query yang paling awal pastinya kita create database dulu. Oke, database yang mana ditujukan untuk kita bisa menyimpan file SQL-nya ya. Ketika sudah create database, kita gunakan database-nya menggunakan query use. Kemudian kita bikin 6 tabel ya. Kita buat 6 tabel sesuai dengan ERD yang ada di sini. Yaitu yang pertama saya buat tabel administrator, yang mana primary key-nya adalah ID admin. Kemudian atribut yang lain adalah nama admin dan waktu jaga. Nah, di sini
pada ID admin saya menggunakan varchar ya, tidak sama dengan panduan pengerjaan tugas 2. Pada panduan pengerjaan tugas 2 di situ menggunakan integer. Kenapa saya menggunakan varchar? Karena pada dasarnya selama ini atau pengalaman saya sebagai data analyst di company yang sedang saya bekerja di situ, itu ID atau primary key itu harus sebuah unique code. Karena jikalau data kita adalah sudah menjadi big data, pentingnya unique code itu ya sangat krusial ya untuk menunjang data modeling kita. Makanya kenapa di sini saya menggunakan varchar semua untuk primary key. Oke, saya lanjut. Kemudian kita buat tabel dokter menggunakan query create table. Lalu berikut adalah atribut-atributnya. ID dokter sebagai primary key dan yang lainnya adalah sebagai atribut-atribut biasa ya, seperti nama dokter, alamat dokter, tanggal lahir, dan lain-lain. Kemudian tabel ketiga adalah pasien. Pada tabel pasien ini primary key-nya adalah ID pasien ya. Ya tetap kita menggunakan varchar karena kita perlu unique code. Kemudian atribut lainnya adalah nama pasien, alamat pasien, dan jenis kelamin. Oh iya, di sini jenis kelamin pada awalnya saya masih menggunakan laki-laki dan perempuan ya, sebelum saya membaca panduan pengisian ini, panduan pengisian tugas 2. Jadi saya masih tulis laki-laki dan perempuan. Makanya kenapa di sini saya menggunakan varchar. Oh ya, kenapa saya nggak menggunakan string? Karena laki-laki dan perempuan. Contohnya laki-laki kan pastinya, nah ini contohnya di sini ya. Oh, di sini sudah saya revisi semua. Mohon maaf saya lupa. Ya mungkin contohnya begini, laki. Nah, laki-laki di sini kan ada karakternya. Makanya kita gunakan varchar begitu. Kalau misalnya benar-benar cuman huruf saja, bisa kita gunakan string ya. Oke, selanjutnya tabel selanjutnya adalah dokter admin. Nah, dokter admin ini adalah tabel bantu untuk menghubungkan antara tabel dokter dan tabel admin ya. Jadi di sini ada variabel penghubung saja sebenarnya, penghubung antar tabel. Kenapa? Makanya isinya cuman ID saja ya. Dan untuk primary key-nya sendiri di tabel dokter admin adalah ID data. Untuk ID dokter dan ID admin itu sebagai foreign key, yang mana nantinya sebagai penghubung terhadap tabel-tabel yang lain ya, ketika kita akan join table gitu. Kemudian tabel selanjutnya kita buat adalah tabel daftar, yang mana tabel daftar ini adalah penghubung antara tabel pasien dengan tabel admin ya, yang mana primary key-nya di sini adalah ID daftar. Dan tabel terakhir adalah tabel pasien dokter, yang mana kita ketahui pasien dokter adalah menghubungkan antara tabel pasien dan tabel dokter. Oke, langsung untuk isian masing-masing tabel. Di sini untuk pengisiannya kita menggunakan query insert into ya. Jadi insert into administrator, kolomnya apa saja kita sebutkan di sini. Lalu value-nya apa saja. Contohnya begini. Jadi insert into administrator, jadi kita menuju atau mengisi tabel administrator dengan kolom sebagai berikut: ID admin, nama admin, dan waktu jaga. Ini harus disesuaikan dengan atribut yang telah kita buat sebelumnya. Lalu value-nya juga harus disesuaikan dengan atribut tersebut.
Contohnya ID admin isiannya akan diisi ADM01 dan ADM02. Nama admin diisi isiannya yaitu Budi Santosa dan Siti Aminah dan seterusnya gitu. Begitu juga untuk tabel-tabel lain ya, kurang lebih begitu penjelasannya. Insert into dokter, lalu variabel kolom-kolomnya, lalu value untuk masing-masing kolomnya gitu. Ya, oke. Mungkin saya langsung ya, di sini ada beberapa update data ya. Jadi setelah saya membaca buku panduannya, bukan buku panduan ya, panduan pengerjaannya. Jadi untuk jenis kelamin di situ disebutkan sebagai integer. Jadi kita rubah ya. Yang awalnya varchar menjadi integer ya. Kita gunakan query update. Ya, update pasien yang mana tabelnya adalah pasien. Kita set jenis kelamin sama dengan 1. Ini adalah tujuan kita ya. Karena di sini adalah logika terbalik, jadi where jenis kelamin sama dengan laki-laki. Begitu. Jadi karena logika terbalik, jadi kita bacanya dari bawah ya. Ketika jenis kelamin adalah laki-laki, kita akan men-set menjadi 1 gitu. Ketika jenis kelamin adalah perempuan, kita set menjadi 2 gitu. Lalu alter table pasien, alter kolomnya kita rubah menjadi integer ya. Alter ini kita gunakan untuk sebuah perubahan atau update pada tabel kita ya. Jadi misalnya alter table, tujuan tabelnya di mana. Lalu alter column, tujuan kolomnya di sebelah mana. Untuk alter column ini kita merubah bilangannya ya. Yang awalnya sebelumnya varchar menjadi integer. Oke. Nah, selanjutnya saya rubah juga untuk mungkin untuk mempermudah pembacaannya, kita juga bisa membukanya di sini sebentar. Apa ini tadi? Administrator. Oke. Jadi di sini saya juga merename judul kolom pada tabel administrator yang awalnya adalah waktu jaga menjadi waktu kerja. Kenapa saya rename menjadi waktu kerja? Karena saya ingin menjoinkan atau merge tabel administrator dengan tabel dokter. Jadi misalnya dokter bekerja shift pagi, sedangkan administrator waktu jaganya juga shift pagi. Nah, agar sama-sama pagi ini dia gabung, maka kita harus rename dulu untuk judul kolomnya. Nah, karena judul kolomnya berbeda, awalnya waktu jaga dan waktu kerja, jadi kita samakan semua jadi waktu kerja semua. Ini ya. Di sini awalnya dia waktu jaga, kita rubah jadi waktu kerja. Oke. Oh ya, untuk query-nya di sini kita pakai exec sp_rename ya, untuk merename suatu judul kolom itu. Kemudian di sini kita buat untuk foreign key masing-masing tabel ya, karena tadi pada awal-awal tadi nggak langsung kita buat foreign key-nya, jadi kita membuat foreign key di pertengahan jalan sini ya. Jadi alter table lagi ya, sama seperti sebelumnya. Kalau ingin merubah sebuah kolom atau menambahkan sebuah kolom atau membuat relasi pada satu tabel, kita harus awalnya alter table dulu ya. Pokoknya ngedit apapun di tabel ya pakai alter table ini. Update ya, intinya update data di satu tabel.
alter table add constraint. Add constraint ini tujuannya untuk membuat suatu relasi ya. Foreign key dokter admin dokter itu ya. Foreign key-nya di sini adalah ID dokter, yang mana referensinya dari tabel dokter juga, yang mana ID dokter yang pada tabel dokter. Jadi foreign key ID dokter pada tabel dokter admin kita tujukan ke primary key yang ada pada ID dokter di tabel dokter. Begitulah logikanya ya. Nah, contohnya yang lain ya. Contoh yang lain yang cukup simpel ini. Di sini alter table pasien dokter ya. Add constraint FK pasien dokter ya. Nah, foreign key di sini, jadi kita menggunakan foreign key ID dokter pasien dokter. Coba saya buka di sini untuk memudahkan pembacanya juga. Nah, di sini kan ada primary key dan foreign key. Bisa kita lihat dari lambangnya, kalau primary key dia kuncinya ke kiri, kalau foreign key dia kuncinya ke kanan gitu. Oke. Jadi tadi saya lanjut ya. Foreign key ID dokter dari tabel pasien dokter kita hubungkan dengan primary key ID dokter yang ada di tabel dokter gitu. Jadi ini tadi, bentar saya buka yang di dokter juga. Nah, foreign key yang di pasien dokter kita sambungkan ke primary key yang di tabel dokter begitu ya. Oke, untuk pembuatan foreign key juga sudah selesai. Nah, ini adalah query untuk interpretasi tabelnya tadi. Kita running, muncul tabel-tabel berikut. Nah, yang pertama ini yang paling atas adalah tabel dokter yang telah kita buat tadi dengan atribut-atribut dan isiannya. Kemudian yang kedua ini adalah tabel administrator. Yang ketiga adalah tabel pasien. Nah, ini di sini jenis kelaminnya sudah terubah ya, yang awalnya laki-laki perempuan menjadi 1 2. Oh ya, dan di administrator juga untuk judul kolomnya udah berubah jadi waktu kerja. Jadi ketika kita joinkan dengan tabel dokter, dia bisa merge jadi satu. Oke. Yang tabel ketiga tabel keempat adalah tabel pasien dokter. Ini tabel pasien dokter. Jadi ID pasien, nama pasien, ID dokter, nama dokter, waktu periksa, resep. Nah, itu pasien dokter. Nah, ini untuk tabel keempat adalah tabel apa di sini ya? Dokter admin. Ya, ID admin, nama admin, ID dokter, nama dokter, spesialis, dan waktu kerja. Oh ya, saya tadi belum menjelaskan untuk ini ya, merge table ya, atau join table, join table. Contohnya di sini ya, langsung saja inner join pada table dokter admin ya. Jadi yang pertama select ya, kita buat dulu judul-judul kolomnya, judul-judul kolom yang akan kita tampilkan apa saja. Nah, di sini kita buat ID admin, A nama admin, D ID dokter, dan lain-lain. Nah, untuk A dan D di sini, atau apa kode A dan kode D di sini penjelasannya di selanjutnya ya. Jadi from dokter D. Nah, D di sini karena ini adalah logika terbalik ya. Jadi D di sini adalah D yang sama seperti di sini. Nah, dia menginisialkan
sebuah tabel ya. Jadi sebenarnya di sini ada tabel dokter, ID dokter gitu. Lalu kalau A di sini berarti tabel administrator. Tabel administrator ID admin, tabel administrator nama admin, begitu contohnya. Oke. Oke, selanjutnya untuk join tabelnya kita menggunakan query inner join ya. Inner join dokter admin, kita inisialkan DA on D.ID dokter sama dengan DA.ID dokter. Maksudnya begini, inner join, nah kita menjoinkan ID dokter yang ada primary ya, ini primary key yang sebelah kiri, yang foreign key sebelah kanan, begitulah intinya. Jadi inner join dokter admin misalnya DA on. Nah, kita on ini, ketika on kita tulis primary key, kemudian baru foreign key. Nah, primary key-nya ada di tabel dokter, untuk foreign key-nya ada di tabel DA atau dokter admin. Kemudian selanjutnya adalah inner join administrator, kita inisialkan A on. Nah, karena di sini adalah tabel inti, jadi logiknya kita balik dari yang sebelumnya ya. Primary key-nya di kanan, untuk yang foreign key-nya di kiri. Nah, ini tadi di sini kenapa primary key-nya di kiri? Karena di sini adalah tabel penghubung atau tabel bantu tadi ya, bukan tabel inti dari yang dokter, pasien maupun administrator gitu ya. Oke, begitu yang untuk join table menggunakan query inner join ya. Jadi untuk yang tabel kelima adalah tabel daftar, yang mana untuk menjoinkan antara administrator dan pasien. Untuk penjelasan inner join-nya kurang lebih sama semua ya, karena di sini kita kasusnya ya masih kasus simpel, jadi query-nya tidak terlalu rumit. Ya mungkin itu sih penjelasan. Danco. Mungkin itu sih penjelasan dari saya. Jikalau ada yang kurang, nanti mungkin saya akan buat video bandingan ini yang akan saya submit ulang agar nilai saya bisa menjadi sempurna. Ya mungkin demikian dari saya. Saya Donta Adi Pramana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.